Bagaimana jika keteguhan hati seorang gadis buruh pabrik dalam memegang prinsip, justru dianggap sebagai ancaman oleh kekasihnya sendiri, seorang anak pejabat terpandang? Dan bagaimana jika takdir mempertemukannya dengan seorang pewaris tunggal kerajaan konglomerat, seorang pemuda yang justru sedang berperang melawan keluarganya sendiri, demi mempertahankan iman dan prinsip yang sama? Ini bukanlah sekadar cerita tentang si kaya dan si miskin. Ini adalah kisah tentang dua jiwa yang menemukan kekuatan di jalan sunyi kebenaran. Sebuah perjalanan yang membuktikan bahwa kehormatan sejati tidak terletak pada tahta, melainkan pada prinsip yang tak pernah goyah. Sebelum kita selami kisahnya lebih dalam, kami mengajak teman-teman semua untuk sejenak menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan episode-episode menyentuh lainnya. Bagi yang sudah subscribe, kami doakan dari hati yang paling dalam, semoga hidup Anda senantiasa dilimpahi rezeki yang berkah, kesehatan yang tak ternilai, keberkahan di setiap langkah, dan kebahagiaan yang tiada akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan lupa juga, tulis di kolom komentar, teman-teman sedang menonton dari kota mana saja, biar kita bisa saling sapa dan mempererat silaturahmi. Insya Allah, doa tulus kita bersama bisa terkabul dengan kehendak Tuhan, penguasa alam semesta. Baiklah, mari kita mulai kisahnya. Fajar baru saja merekah di ufuk timur, mengirimkan seberkas cahaya keperakan yang menembus celah jendela sebuah kamar sederhana. Dindingnya mungkin sudah sedikit kusam, dan lantai plesternya terasa dingin di kaki, namun ada kehangatan yang tak bisa dibeli oleh harta di dalam ruangan kecil itu. Di atas sajadah tipis yang warnanya sedikit memudar, seorang gadis bernama Anissa baru saja menyelesaikan rakaat terakhirnya. Jemarinya yang ramping menengadah, bibirnya bergetar hening melantunkan untayan doa yang tulus. Doanya sederhana, bukan untuk kemewahan atau kedudukan, melainkan untuk kekuatan agar pundaknya mampu menopang beban hari itu, untuk keberkahan agar rezeki yang ia cari dengan peluh bisa mencukupi kebutuhan ibu dan adik-adiknya. Baginya, setiap sujud adalah pengingat bahwa ia tidak pernah sendiri, bahwa ada kekuatan yang jauh lebih besar dari semua kesulitan yang ia hadapi. Namun, di saat yang sama, di belahan kota yang berbeda, di mana gedung-gedung pencakar langit seolah berlomba menggapai awan, pemandangan serupa namun tak sama sedang terjadi. Di sebuah penthouse yang dindingnya terbuat dari kaca, yang menyuguhkan pemandangan kota dari ketinggian, seorang pemuda bernama Amar juga baru saja melipat sajadahnya. Sajadah tebal berhias benang emas itu terhampar di atas karpet sutra, di ruangan yang dipenuhi kemewahan yang dingin dan sunyi. Belum sempat kehangatan doa itu meresap sepenuhnya ke dalam jiwa, pintu kamarnya diketuk pelan. Seorang asisten pribadi masuk dengan langkah tanpa suara, membawa tablet yang menampilkan pergerakan saham dan segelas minuman energi. Inilah dunia Amar. Seorang pewaris tunggal sebuah imperium bisnis, seorang muslim yang taat di tengah keluarga konglomerat yang menjadikan keuntungan sebagai satu-satunya Tuhan. Imannya adalah sebuah pilihan sadar yang ia ambil di bangku kuliah. Sebuah pilihan yang menjadikannya pemberontak sunyi di istananya sendiri. Setiap hari adalah pertarungan antara nilai-nilai yang ia yakini dengan pragmatisme kejam dunia bisnis yang diwariskan kepadanya. Dua anak manusia, dipisahkan oleh jurang status sosial yang begitu dalam, namun disatukan oleh keintiman yang sama di atas sajadah, di hadapan Tuhan yang sama. Mereka belum saling mengenal, tetapi takdir telah mulai menenun benang pertama yang akan menghubungkan dua dunia mereka yang bertolak belakang. Sebuah benang yang ditenun dari doa, prinsip, dan takdir yang tak terduga. Siang itu, matahari terasa lebih terik dari biasanya. Panasnya seolah ikut memanggang hati yang sedang gelisah. Di sebuah warung kecil yang letaknya tak jauh dari gerbang pabrik, Anissa duduk berhadapan dengan Fahmi. Lelaki itu adalah kekasihnya, putra seorang anggota dewan terpandang yang masa depannya sudah terbentang cerah. Wajahnya tampan dan bicaranya selalu tertata. Setiap gesturnya seolah sudah dihitung untuk meninggalkan kesan terbaik. Namun hari itu, ada kekakuan yang ganjil dalam senyumnya, ada jarak yang dingin di sorot matanya. Anissa bisa merasakannya, firasat buruk mulai merayap pelan di hatinya. Anissa, kita perlu bicara serius, ucap Fahmi, memulai percakapan dengan nada yang lebih mirip rapat daripada obrolan sepasang kekasih. Ia meletakkan ponselnya di meja, seolah sedang membangun benteng di antara mereka. Ia kemudian bercerita tentang rencana-rencana besar ayahnya,
Tentang ambisinya untuk terjun ke dunia politik, tentang citra yang harus ia bangun dengan sempurna. Anissa mendengarkan dalam diam, mencoba memahami kemana arah pembicaraan ini akan bermuara. Lalu, kalimat yang ditakutinya itu pun tiba. "Ayahku mendengar kau lagi-lagi vokal di pabrik," kata Fahmi, nadanya datar. "Kau memprotes soal upah lembur di depan manajer. Anissa, para pengusaha itu adalah kolega ayah. Mereka adalah bagian dari jaringan yang sedang kita bangun." Ia menarik napas sejenak, menatap lurus ke mata Anissa. "Politik itu seni kompromi, Anissa. Prinsipmu yang hitam putih itu, perjuanganmu untuk hal-hal kecil seperti itu, bisa menghancurkan koneksi dan citra yang sudah ayah bangun bertahun-tahun." Dunia Anissa seolah berhenti berputar. Bukan karena kata putus yang tersirat, tetapi karena alasan dibaliknya. Lelaki di hadapannya ini baru saja menimbang-nimbang antara dirinya dan ambisi, dan ia kalah telak. Anissa tidak menangis. Ada sesuatu yang lebih perih dari tangisan, yaitu kekecewaan yang meruntuhkan segala hormat. Bukan hatinya yang hancur, melainkan ilusinya. Ilusi bahwa ia telah bersandar pada dahan yang kokoh, padahal ternyata dahan itu begitu rapuh saat dihadapkan pada godaan kekuasaan. Fahmi akhirnya mengucapkannya dengan lebih jelas, bahwa mereka tidak bisa lagi bersama. Ia mengemasnya dalam kalimat-kalimat logis tentang masa depan dan realita politik. Saat ia bangkit dan pergi, meninggalkan Anissa sendirian dengan 2 gelas es teh yang belum tersentuh, Anissa justru merasakan kejelasan yang aneh. Luka itu tidak membuatnya rapuh. Justru sebaliknya, luka itu menjadi baja yang melapisi hatinya. Ia kini tahu dengan pasti, pasangan hidup yang ia cari bukanlah yang memberinya dunia, melainkan yang menemaninya berjalan di atas jalan kebenaran, sekecil dan sesulit apapun jalan itu. Jauh dari lorong pabrik yang panas dan berdebu, di jantung kota yang berdetak dengan irama uang dan kekuasaan, sebuah rapat penting sedang berlangsung. Di lantai teratas sebuah gedung pencakar langit, di dalam ruang rapat yang dingin dan senyap, para petinggi keluarga konglomerat itu berkumpul. Dinding kaca dari lantai ke langit-langit memamerkan pemandangan kota yang terhampar seperti permadani, namun tak seorang pun di ruangan itu yang peduli pada keindahan di luar. Udara terasa berat, dipenuhi aroma parfum mahal yang bercampur dengan ketegangan yang pekat. Di ujung meja mahoni panjang yang berkilau, duduk seorang lelaki tua dengan tatapan setajam elang. Dialah Pak Baskara, sang patriark, pendiri kerajaan bisnis yang menggurita itu. Suaranya jarang meninggi, namun setiap katanya adalah perintah mutlak. Fokus rapat hari itu adalah cucunya, Amar. Dia lagi-lagi menolak proposal kerjasama dengan perusahaan tembakau, keluh seorang pamannya. Alasannya? Tidak berkah. Sejak kapan kamus bisnis kita mengenal kata itu? Bukan hanya itu, timpal yang lain. Dia mempermasalahkan biaya pengelolaan limbah pabrik yang menurutnya kurang layak. Padahal kita bisa menyelesaikan keluhan warga dengan uang damai. Dia membuat semuanya jadi rumit. Amar, yang duduk di salah satu sisi meja, mendengarkan semua itu dengan ketenangan yang justru memancing amarah. Ia tidak membantah dengan suara keras. Saat diberi kesempatan bicara, ia hanya berkata dengan nada rendah namun tegas. Bisnis yang baik adalah bisnis yang tidak merusak, Paman. Tidak merusak alam, dan tidak merusak manusia. Keberkahan datang dari sana. Pak Baskara mengetukkan jarinya ke meja, membuat seluruh ruangan hening seketika. Ia menatap cucunya lekat-lekat. Baiklah, Amar, katanya dengan suara serak namun penuh kuasa. Kau selalu bicara tentang prinsip dan cara berbisnis yang benar. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya menggantung di udara. Pabrik tekstil kita di pinggiran kota itu, yang dikelola Pak Wira, kondisinya nyaris bangkrut. Laporan kerugiannya menumpuk di mejaku. Inilah saatnya sang kakek mengeluarkan kartu trufnya. Aku memberimu wewenang penuh. Pergilah ke sana, benahi tempat itu dengan caramu, dengan prinsip-prinsip agamis MU itu. Ia tersenyum tipis, senyuman yang lebih dingin dari pendingin ruangan. Buktikan pada kami semua bahwa prinsipmu itu bisa menghasilkan untung, bukan hanya omong kosong yang merugikan keluarga. Aku beri kau waktu 6 bulan. Jika gagal, kau tahu konsekuensinya. Semua orang di ruangan itu tahu, ini bukan kesempatan. Ini adalah hukuman.
Sebuah misi mustahil yang dirancang agar Amar gagal dan tersingkir. Namun, di luar dugaan mereka, Amar menatap lurus mata kakeknya. Tanpa ragu, ia menjawab, "Saya terima tantangan itu, Kek." Misi mustahil itu telah diterima. Sebuah bidak catur baru saja digerakkan dalam permainan kekuasaan. Namun tak seorang pun tahu bahwa bidak itu sedang meluncur menuju sebuah takdir lain, di mana ia akan bertemu dengan seorang pejuang tangguh di lantai pabrik yang berdebu. Beberapa hari kemudian, sebuah sedan hitam mewah yang mengkilap berhenti di depan gerbang pabrik yang catnya sudah banyak terkelupas. Kedatangannya kontras dengan lingkungan sekitar, menarik perhatian para pekerja yang sedang berlalu lalang. Dari dalam mobil, keluarlah Amar, mengenakan kemeja rapi namun tanpa dasi, seolah mencoba mengurangi jarak antara dirinya dan dunia baru yang akan ia masuki. Udara langsung menyambutnya dengan aroma khas pabrik, campuran bau kain, minyak pelumas, dan peluh para pekerja yang menyatu dengan deru mesin yang terdengar parau dari dalam. Rapat darurat segera diadakan. Di dalam ruangan yang pengap, dengan papan tulis putih yang penuh coretan pudar, Amar duduk di hadapan Pak Wira, sang manajer pabrik. Pak Wira, seorang pria parubaya yang raut wajahnya menunjukkan tekanan berat, menyambut Amar dengan senyum yang dipaksakan dan setumpuk laporan yang tebal. Amar membuka rapat dengan tenang, memaparkan angka-angka yang ia bawa dari pusat. Angka produksi yang terus merosot, tingkat kerusakan produk yang tinggi, dan biaya operasional yang membengkak. "Saya butuh penjelasan, Pak Wira. Di mana letak masalahnya?" tanya Amar, tatapannya tajam namun tidak menghakimi. Dengan sigap, Pak Wira membuka laporannya. "Masalahnya ada di sumber daya manusia, Pak Amar," katanya dengan nada penuh keyakinan. "Para buruh di sini, terus terang saja, mentalnya kurang. Sedikit-sedikit mengeluh, kerjanya lambat, dan sulit sekali diajak disiplin untuk mengejar target. Kami sudah coba berbagai cara, tapi mentalitas mereka sulit diubah." Ia menyandarkan punggungnya, seolah telah memberikan jawaban yang paling logis dan final. Di antara para perwakilan buruh yang duduk di sisi lain ruangan, sebagian besar hanya menunduk, tak berani membantah. Namun, satu tangan terangkat dengan tenang. Dialah Anissa. Ia berdiri, meminta izin untuk berbicara. Penampilannya sederhana, hanya dibalut seragam pabrik, namun matanya memancarkan kecerdasan dan keberanian yang tak bisa disembunyikan. "Mohon maaf, Pak Amar, Pak Wira. Izinkan saya memberikan sudut pandang yang lain," ucapnya dengan suara yang jelas dan sopan. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan kecil dari sakunya. "Bapak bilang kami lambat. Data kami menunjukkan, dari 10 mesin di barisan kami, rata-rata 3 mesin rusak setiap minggunya. Waktu kami banyak terbuang untuk menunggu teknisi, bukan karena kami sengaja memperlambat." Ia melanjutkan, suaranya semakin mantap. "Bapak bilang kami tidak disiplin. Tapi bagaimana kami bisa disiplin mengejar target, jika pola kain yang diberikan dari bagian pemotongan seringkali salah ukuran? Kami harus membongkar jahitan dan mengulang dari awal, membuang waktu dan tenaga." Anissa menutup argumennya dengan kalimat yang menohok. "Jadi, mohon maaf sekali lagi, Pak. Masalah utamanya mungkin bukan pada mental kami, melainkan pada sistem dan alat kerja yang tidak lagi mendukung kami untuk bekerja secara maksimal." Ruangan itu hening. Pak Wira terdiam dengan wajah memerah. Amar, yang tadinya bersiap mendengar keluhan, justru disuguhi sebuah analisis setajam pisau bedah. Ia menatap Anissa lekat-lekat, bukan lagi sebagai seorang buruh, melainkan sebagai seorang pemikir strategis. Untuk pertama kalinya sejak menerima misi mustahil ini, ia melihat secercah harapan. Di tengah ruangan rapat yang pengap itu, sebuah bentrokan visi telah terjadi. Dan dari sana, Amar tahu, ia telah menemukan kepingan pertama dari teka-teki yang harus ia pecahkan. Keesokan harinya, Amar melakukan sesuatu yang membuat Pak Wira dan jajaran manajer lainnya terheran-heran. Ia menolak menempati kantor nyaman berpendingin udara yang telah disiapkan untuknya. Sebagai gantinya, ia meminta sebuah meja dan kursi sederhana untuk diletakkan di sudut lantai produksi, tepat di area yang bisa mengamati alur kerja dari hulu hingga hilir. Ia ingin melihat, mendengar, dan merasakan sendiri detak jantung dari pabrik yang sedang sekarat ini. Dari singgasananya yang sederhana itu, Amar memulai pengawasannya. Awalnya, inderanya diserbu oleh kebisingan mesin yang memekakan telinga,
udara panas yang lembab dan bercampur aroma oli, serta pemandangan ratusan manusia yang bergerak serempak laksana sebuah mesin raksasa. Fokus utamanya tertuju pada satu orang, Anissa. Ia ingin tahu, apakah keberanian dan kecerdasan yang gadis itu tunjukkan di ruang rapat kemarin hanyalah sebuah pertunjukan sesaat, ataukah itu memang cerminan karakternya yang sesungguhnya. Hari demi hari, Amar mengamati dalam diam. Ia melihat bagaimana Anissa bekerja. Tangannya bergerak di atas kain dengan kecepatan dan presisi yang mengagumkan, setiap jahitan tampak rapi dan kuat. Ia adalah salah satu pekerja paling produktif. Itu jelas. Tapi bukan hanya itu yang menarik perhatian Amar. Ia melihat lebih dari sekadar seorang pekerja yang efisien. Amar melihat Anissa berhenti sejenak dari pekerjaannya yang menumpuk untuk membantu seorang pekerja baru yang tampak kewalahan. Dengan sabar ia menunjukkan cara memasang benang yang benar, hingga rekannya itu tersenyum lega. Saat jam istirahat tiba dan suara azan zuhur berkumandang dari masjid seberang, Anissa adalah salah satu yang pertama meletakkan pekerjaannya. Ia tidak memaksa, hanya mengajak rekan-rekan di sekitarnya dengan senyum, "Ayo, kita istirahat sebentar, isi tenaga dan iman." Di sudut kantin yang ramai, dari kejauhan Amar juga menyaksikan Anissa membuka bekal sederhananya. Lalu tanpa ragu membaginya menjadi 2 untuk diberikan pada seorang ibu-ibu rekan kerjanya yang ia tahu sedang kesulitan keuangan. Semua itu ia lakukan dengan ringan, tanpa pamrih, seolah itu adalah hal paling alami di dunia. Amar tertegun. Di dunianya, kebaikan seringkali adalah transaksi dan bantuan adalah investasi. Tapi di sini, di tengah lantai pabrik yang keras, ia melihat ketulusan yang murni. Ia melihat cerminan hidup dari nilai-nilai Islam yang selama ini hanya ia baca dari kitab dan ia perjuangkan dalam rapat-rapat dingin. Sabar, syukur, tolong-menolong, dan menjaga amanah. Anissa tidak banyak membicarakannya, ia melakukannya. Pengawasan Amar pun telah berubah. Ia datang untuk mengawasi kinerja seorang buruh, tetapi kini ia merasa sedang diawasi oleh sebuah cermin. Cermin yang memantulkan pertanyaan besar ke dalam dirinya. Sudahkah ia menjalankan prinsip yang ia bela dengan cara setulus itu? Misi bisnisnya kini mulai terasa seperti sebuah misi pencarian jati diri. Setelah berhari-hari mengamati dari kejauhan, Amar akhirnya memutuskan untuk turun gunung. Ia tidak lagi puas hanya menjadi penonton. Ia butuh data, bukan hanya angka di atas kertas, tetapi data kualitatif yang berasal langsung dari sumbernya. Dengan dalih melakukan inspeksi alur kerja, ia mulai berjalan menyusuri barisan-barisan mesin jahit, berhenti sesekali untuk bertanya pada para pekerja. Namun, tujuannya yang sebenarnya hanya satu. Ia berhenti di depan mesin nomor 12, tempat Anissa bekerja. Deru mesin di sekeliling mereka begitu bising, memaksa mereka untuk bicara lebih dekat. Amar membuka percakapan bukan dengan pertanyaan kosong, melainkan dengan sebuah validasi. "Saya sudah periksa catatan perbaikan mesin yang kau sebutkan di rapat tempo hari," katanya, suaranya sedikit meninggi agar terdengar. "Kau benar. Frekuensi kerusakannya sangat tidak masuk akal." Mendengar itu, Anissa mengangkat wajahnya. Ada sedikit keterkejutan di matanya. Baru kali ini ada seorang petinggi yang tidak hanya mendengar, tetapi juga memeriksa dan membenarkan keluhannya. Ia hanya mengangguk kecil, tak tahu harus merespon apa. Amar kemudian melanjutkan dengan kalimat yang tak terduga. "Anissa, aku ingin bertanya sesuatu," katanya, nadanya berubah menjadi lebih personal. Bukan sebagai atasan pada bawahan, tapi sebagai sesama muslim. Kalimat itu berhasil meruntuhkan dinding formalitas di antara mereka. "Menurutmu, dari sudut pandang kita, di mana letak ketidakadilan terbesar di tempat ini?" Anissa terdiam sejenak. Pertanyaan itu begitu dalam, melampaui sekadar keluhan upah atau fasilitas. Setelah berpikir sejenak, ia menjawab dengan suara pelan namun mantap, "Ketidakadilan terbesar, Pak, mungkin adalah saat amanah diabaikan. Perusahaan memberi kami amanah untuk bekerja dengan baik, tapi kami tidak diberi alat dan sistem yang layak untuk menunaikan amanah itu. Akibatnya, kami sering merasa gagal dalam memegang amanah kami sendiri. Kami ingin pulang membawa hasil yang berkah, tapi yang sering kami bawa pulang hanyalah rasa lelah dan perasaan bersalah karena target tak tercapai." Jawaban Anissa seperti anak panah yang melesat lurus ke jantung kegelisahan Amar. Amanah.
Itulah kata yang selama ini ia cari untuk menjelaskan perangnya dengan keluarganya. Di tengah rapat-rapat dingin, ia berjuang untuk konsep itu, namun di sini, Anissa menjabarkannya dengan begitu nyata dan membumi. Sejak hari itu, hubungan mereka berubah. Di sela-sela deru mesin, di lorong menuju kantin, atau saat berpapasan di dekat musala, Amar sering mencuri waktu untuk berdiskusi dengan Anissa. Mereka tidak lagi bicara tentang masalah, tetapi tentang solusi. Anissa memberikan perspektif dari lantai pabrik, tentang apa yang nyata dan bisa diterapkan. Amar memberikan gambaran strategis dari kacamata bisnis. Mereka belum pernah mengatakannya dengan lantang, tetapi sebuah persekutuan tak terucap telah lahir. Persekutuan yang dibangun di atas prinsip yang sama, didorong oleh tujuan yang satu, mengembalikan keadilan dan amanah ke tempatnya. Langit di luar pabrik sudah muram sejak pagi, menggantung rendah seolah menyimpan beban yang berat. Dan benar saja, menjelang sore, langit itu pecah. Hujan turun, mula-mula hanya rintik malu-malu, lalu dalam sekejap berubah menjadi amukan badai yang dahsyat. Suara air yang menghantam atap seng pabrik terdengar, seperti ribuan paku yang dihunjamkan serempak, menenggelamkan deru mesin yang biasanya mendominasi. Di tengah simfoni kebisingan itu, sebuah bencana kecil mulai terjadi. Atap tua yang sudah lapuk itu akhirnya menyerah. Di salah satu bagian, air mulai merembes, lalu mengalir deras, menciptakan sebuah tirai air yang jatuh tepat di atas panel listrik utama untuk barisan 3. Percikan api kecil mulai terlihat, diiringi bau sangit kabel terbakar. Kepanikan pun meledak. Pak Wira berlari keluar dari kantornya, wajahnya pucat pasi. Perintahnya terdengar panik dan tumpang tindih, membuat para pekerja justru semakin bingung. Cepat ambil ember. Tidak, panggil teknisi. Selamatkan kainnya dulu, teriaknya tanpa arah yang jelas. Di tengah kekacauan itu, satu suara terdengar tenang namun tegas. Suara Anissa. Ia tidak menunggu perintah. Matikan panel utama. Cepat. Serunya pada seorang rekan senior yang berdiri paling dekat dengan saklar induk. Tarik semua gulungan kain dari area ini. Selamatkan bahan baku, perintahnya pada yang lain. Para pekerja, yang lebih percaya pada insting Anissa daripada manajer mereka, bergerak serempak dan teratur mengikuti komandonya. Amar, yang sejak pagi berada di lantai produksi, melihat semua itu dengan mata kepalanya sendiri. Ia sadar, masalah di pabrik ini jauh lebih dalam dari sekadar mesin tua. Ini adalah krisis kepemimpinan. Ia ikut membantu mendorong troli kain yang berat menjauh dari genangan air, namun otaknya bekerja cepat. Ia tahu bantuan sementara seperti ini tidak akan menyelesaikan akar masalah. Ia berjalan ke sudut yang sedikit kering, mengeluarkan ponselnya, dan melakukan sesuatu yang membuat Pak Wira terbelalak. Ia tidak menelepon teknisi lokal. Ia menekan nomor direktur aset di kantor pusat Jakarta. "Selamat sore," kata Amar dengan nada dingin dan penuh wibawa yang belum pernah didengar oleh siapapun di pabrik itu. "Nama saya Amar. Cucu dari Bapak Baskara. Saya sedang berada di pabrik tekstil cabang, dan atapnya baru saja runtuh di atas panel listrik. Saya tidak mau dengar alasan birokrasi atau anggaran. Saya mau tim perbaikan terbaik ada di sini besok pagi, atau laporan evaluasi saya tentang kelalaian aset akan langsung berada di meja kakek saya sebelum makan siang." Setelah menutup telepon, tatapan Amar bertemu dengan tatapan Anissa dari seberang ruangan yang basah. Tidak ada kata yang terucap, tetapi sebuah ikatan baru telah ditempa di tengah amukan badai itu. Anissa melihat seorang pemimpin yang menggunakan kuasanya untuk melindungi. Amar melihat seorang pemimpin yang lahir dari ketulusan untuk menjaga. Hujan deras di luar mungkin telah merusak sebagian atap, tetapi di dalam, ia justru telah meruntuhkan dinding terakhir di antara mereka. Hujan badai akhirnya mereda, menyisakan senja yang basah dan udara yang terasa jauh lebih bersih. Langit di ufuk barat memerah, melukiskan gradasi warna jingga yang syahdu di antara gumpalan awan sisa badai. Di pabrik, para pekerja sudah banyak yang pulang, menyisakan keheningan yang ganjil setelah hiruk-pikuk kepanikan beberapa jam sebelumnya. Amar merasa energinya terkuras habis. Bukan hanya lelah fisik karena ikut mengamankan gulungan kain, tetapi juga lelah mental. Ponselnya bergetar tanpa henti sejak teleponnya ke kantor pusat. Pesan singkat bernada marah dari beberapa pamannya dan panggilan tak terjawab dari kakeknya, "Pak Baskara,
menjadi saksi bahwa ia baru saja menyulut api perang yang lebih besar di dalam keluarganya. Ia merasa terjepit di antara dua dunia yang saling bertentangan. Di tengah kegelisahannya, pandangannya tertumbuk pada kubah hijau kecil dari masjid di seberang jalan. Masjid itu tampak memancarkan ketenangan yang ia butuhkan. Bukan masjid megah seperti yang biasa ia lihat di kota, hanya sebuah bangunan sederhana yang damai. Tanpa berpikir panjang, ia melangkahkan kakinya menyeberangi jalan yang masih basah, menuju sumber ketenangan itu. Aroma karpet yang lembab bercampur dengan wangi kayu tua menyambutnya di dalam. Suasananya begitu damai, hanya terdengar suara tetesan air sisa hujan yang jatuh dari atap. Ia mengambil wudu, lalu menunaikan sholat maghrib, menumpahkan segala beban dan kegelisahannya dalam setiap sujud. Ia merasa begitu kecil di hadapan Sang Pencipta, dan anehnya, perasaan itu justru memberinya kekuatan. Saat ia berbalik untuk melangkah keluar, di saf perempuan yang hanya dipisahkan oleh tirai tipis, ia melihat sesosok bayangan yang ia kenal. Anissa. Gadis itu juga sedang berdoa, menengadahkan tangannya dengan khusyuk. Rupanya, mereka mencari perlindungan di tempat yang sama. Mereka bertemu di serambi masjid yang sejuk. Suara jangkrik mulai terdengar, bersahutan dengan sisa gemericik air. Anissa, sapa Amar pelan, sekadar sebuah anggukan hormat. Pak Amar, balas Anissa, juga dengan sopan. Hening sejenak. Mereka berdua tahu, tak perlu banyak penjelasan mengapa mereka ada di sini. Hari yang berat. Akhirnya Amar memecah kesunyian, lebih seperti berkata pada dirinya sendiri. Anissa menatap langit senja, lalu tersenyum tipis. Allah tidak akan memberi ujian di luar batas kemampuan hambanya, Pak. Kalimat sederhana itu, yang diucapkan dengan ketulusan yang utuh, terasa lebih menenangkan bagi Amar daripada nasihat para konsultan bisnis manapun. Kalimat itu adalah penegasan, sebuah konfirmasi bahwa jalan sulit yang sedang ia tempuh ini adalah benar. Mereka tidak banyak bicara lagi malam itu. Tak perlu. Di serambi masjid kecil yang basah oleh sisa hujan, mereka telah menemukan bahasa yang lebih dalam dari kata-kata. Bahasa dua jiwa yang menemukan ketenangan dari sumber yang sama, setelah melewati badai yang sama. Selama seminggu berikutnya, Amar bekerja siang dan malam. Bukan di kantor pusat yang megah atau di penthouse-nya yang mewah, melainkan di sebuah kamar sewaan sederhana yang tak jauh dari pabrik. Kamar itu kini penuh dengan tumpukan kertas berisi data produksi, catatan tangan dari hasil wawancaranya dengan para buruh, dan diagram alur kerja yang ia rancang ulang. Di tengah semua itu, secangkir kopi hitam yang sudah mendingin menjadi saksi bisu keseriusannya. Ia tidak bekerja sendirian. Setiap sore, setelah jam kerja usai, Anissa akan menemuinya sebentar, membawakan data-data tambahan yang ia kumpulkan dari rekan-rekannya. Gadis itu menjadi kompas moral sekaligus uji kelayakan bagi setiap ide radikal yang muncul di benak Amar. Amar merancang strategi dari menara gading ilmunya, dan Anissa membumikannya dengan realita lantai pabrik. Akhirnya, laporan itu pun selesai. Sebuah dokumen setebal 50 halaman yang akan menentukan nasib pabrik dan juga nasib Amar sendiri. Isinya sungguh di luar dugaan. Poin pertamanya, alih-alih merekomendasikan pemecatan massal untuk efisiensi, ia justru mengusulkan investasi besar-besaran untuk peremajaan total semua mesin produksi. Poin kedua, yang paling mengguncang, adalah proposal skema bagi hasil atau profit sharing. Amar berargumen bahwa para buruh bukanlah sekadar biaya, melainkan aset. Dengan memberi mereka bagian dari keuntungan, rasa memiliki dan loyalitas akan tumbuh, yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas jauh lebih pesat daripada sekadar target dan hukuman. Dan poin ketiga, yang paling ditakuti oleh manajemen lama dan keluarganya, adalah pembentukan serikat pekerja yang resmi, representatif, dan memiliki hak suara dalam beberapa kebijakan pabrik. Tujuannya adalah menciptakan kemitraan, bukan lagi hubungan antara tuan dan pekerja. Setelah begadang semalaman untuk menyempurnakannya, dengan satu tarikan napas panjang, Amar menekan tombol "kirim" pada laptopnya. Laporan itu melesat secara digital menuju kotak masuk kakeknya, paman-pamannya, dan seluruh dewan direksi. Tidak butuh waktu lama hingga gempa itu terasa. Ponselnya langsung dibanjiri panggilan dan pesan bernada amarah. Laporannya itu bukan lagi dianggap sebagai sebuah proposal bisnis. Di mata keluarganya, dokumen itu adalah sebuah manifesto pemberontakan.
Sebuah deklarasi perang terbuka terhadap cara bisnis eksploitatif yang telah membuat mereka kaya raya selama puluhan tahun. Amar dituduh telah terpengaruh, telah diracuni pikirannya, dan telah berkhianat pada warisan keluarganya sendiri. Amar telah melempar sebuah batu besar ke dalam kolam tenang keluarganya, menciptakan gelombang yang akan segera berubah menjadi badai. Di istana konglomerat itu, namanya kini tidak lagi disebut sebagai sang pewaris, melainkan sang pengkhianat. Dan mereka akan segera bertindak untuk memadamkan api yang baru saja ia nyalakan. Kemarahan di istana konglomerat itu bukanlah kemarahan buta. Itu adalah kemarahan dingin yang terukur, yang segera berubah menjadi sebuah strategi. Bagi Pak Baskara, cucunya Amar, meskipun kini membangkang, tetaplah produk didikan mereka. Ia tidak percaya pemberontakan ini murni datang dari dalam diri Amar sendiri. Pasti ada dalangnya. Ada provokator dari luar yang telah meracuni pikiran cucu kesayangannya itu. Hanya butuh waktu kurang dari 24 jam bagi orang kepercayaan Pak Baskara untuk menemukan jawabannya. Sebuah laporan singkat namun padat mendarat di mejanya. Di dalamnya ada sebuah nama dan foto, Anissa. Profilnya pun terlampir. Seorang gadis buruh biasa, yatim, hidup sederhana dengan ibu dan adik-adiknya. Namun ada catatan penting di sana. Ia dikenal cerdas, berani, dan memiliki pengaruh moral yang kuat di antara rekan-rekannya. Dan fakta yang paling memberatkan, ia terpantau sering berdiskusi berdua saja dengan Tuan Muda Amar setelah jam kerja. Bagi seorang pebisnis kawakan seperti Pak Baskara, teka-teki itu kini terpecahkan. Di matanya, Anissa bukanlah seorang rekan diskusi yang setara, melainkan seorang oportunis licik yang memanfaatkan keluguan cucunya. Dan bagi masalah seperti ini, Pak Baskara selalu punya solusi. Ia tidak akan mengotori tangannya dengan ancaman kasar. Ia akan menggunakan senjata yang paling ia kuasai dan paling ia yakini keampuhannya. Uang. Sore keesokan harinya, Anissa dipanggil ke kantor manajer. Ia mengira akan ada pembahasan lanjutan mengenai usulan perbaikan. Namun, di dalam kantor Pak Wira yang remang-remang, bukan manajernya yang menunggu, melainkan seorang pria asing berpenampilan necis dengan koper kulit di sisinya. Pria itu memperkenalkan diri sebagai utusan dari kantor pusat. Pria itu tidak banyak basa-basi. Ia membuka kopernya di atas meja, yang ternyata berisi tumpukan uang tunai dalam jumlah yang tak pernah Anissa bayangkan seumur hidupnya. Ambil semua ini, kata pria itu dengan suara datar. Jumlah yang cukup untuk membeli rumah baru, membiayai sekolah adik-adikmu sampai mereka menjadi sarjana, dan membuka usahamu sendiri. Anissa terpaku, napasnya tercekat. Namun, sebelum ia sempat bertanya, pria itu melanjutkan. Syaratnya hanya 2, katanya, menatap Anissa dengan tajam. Pertama, berhenti bekerja dari pabrik ini mulai besok pagi. Dan kedua, jangan pernah temui atau hubungi Amar lagi seumur hidupmu. Anissa menatap tumpukan uang itu, lalu menatap wajah dingin pria di hadapannya. Ia tidak melihat lembaran rupiah yang bisa mengubah nasibnya. Ia melihat sebuah penghinaan yang luar biasa. Mereka pikir, prinsip dan harga dirinya bisa dibeli. Dunia yang tadinya terasa mulai membaik, kini kembali mendorongnya ke sebuah persimpangan. Di satu sisi, ada jalan keluar instan dari kemiskinan yang menjeratnya. Di sisi lain, ada kehormatan, satu-satunya harta yang tak ternilai yang ia miliki. Pilihan apa yang akan ia ambil? Hening menggantung di ruangan kantor yang pengap itu, begitu pekat hingga Anissa bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdegup kencang. Matanya terpaku pada tumpukan uang di dalam koper yang terbuka. Uang dalam jumlah yang bisa mengubah takdir keluarganya dalam satu malam. Sepersekian detik, bayangan wajah ibunya yang lelah, senyum adik-adiknya yang penuh harap, dan atap rumah mereka yang sering bocor, melintas cepat di benaknya. Godaan itu nyata, terasa seperti gelombang besar yang siap menelannya. Pria utusan itu hanya diam, menunggunya goyah, menunggunya hancur dan menyerah seperti yang sudah-sudah. Namun, setelah menarik napas panjang yang menenangkan jiwanya, Anissa mengangkat wajahnya. Sorot matanya yang tadi sempat goyah, kini kembali jernih dan kokoh. Dengan tangan yang tidak gemetar sedikitpun, ia mendorong koper itu perlahan kembali ke tengah meja, ke arah pria di hadapannya. Terima kasih atas tawarannya, Pak, ucapnya dengan suara yang tenang, namun setiap katanya mengandung bobot yang luar biasa.
Tapi mohon maaf. Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata pria itu. Prinsip dan harga diri saya tidak ada dalam daftar barang yang bisa dijual. Pria itu sedikit terkejut, alisnya terangkat sepersekian mili. Ia tidak menyangka akan mendapat penolakan setegas ini. Anissa melanjutkan, uang ini mungkin bisa membeli rumah baru, tapi tidak akan bisa membeli ketenangan tidur saya di malam hari. Uang ini bisa menyekolahkan adik-adik saya, tapi tidak bisa mengajari mereka tentang arti dari sebuah kehormatan. Jadi, sampaikan pada atasan Bapak, saya menghargai tawarannya, tapi saya menolaknya. Pria itu menatap Anissa lama, seolah sedang menilai sesuatu yang belum pernah ia temui. Akhirnya, tanpa berkata-kata lagi, ia menutup koper kulit itu dengan satu bunyi klik yang tegas, lalu bangkit dan pergi meninggalkan ruangan. Berita penolakan itu melesat cepat kembali ke istana konglomerat. Di singgasananya yang tinggi, Pak Baskara menerima laporan kegagalan itu. Wajahnya yang keriput mengeras seperti batu pualam. Kemarahannya kini bercampur dengan rasa terhina. Seorang gadis buruh miskin berani menolak kekuasaannya. Di matanya, ini adalah sebuah pembangkangan yang tidak bisa dimaafkan. Sementara itu, Amar mengetahui kejadian itu dari Anissa sendiri. Gadis itu menceritakannya bukan dengan nada mengeluh, melainkan sebagai sebuah informasi. Mendengar itu, Amar mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tidak percaya keluarganya bisa bertindak serendah ini. Namun di balik amarahnya, tumbuh rasa kagum yang luar biasa besar untuk Anissa. Gadis ini baru saja dihadapkan pada godaan yang bisa meruntuhkan iman banyak orang, dan ia berdiri tegak tanpa goyah. Ujian integritas itu telah dilewati Anissa dengan gemilang. Namun, penolakannya itu ibarat menuang minyak ke dalam api. Bagi Pak Baskara, ini adalah deklarasi perang pribadi. Dan bagi Amar, misinya kini telah berubah. Ini bukan lagi sekadar menyelamatkan pabrik, ini adalah perjuangan untuk melindungi seorang perempuan terhormat yang kini berdiri tegak di sisinya. Gelombang kemarahan Pak Baskara tidak butuh waktu lama untuk menjadi sebuah tsunami. Sebuah pesan singkat dan dingin masuk ke ponsel Amar, segera kembali ke kantor pusat. Sekarang. Tidak ada salam, tidak ada basa-basi. Amar tahu, inilah saatnya ia menghadapi pengadilan keluarganya. Perjalanannya kembali ke jantung kota terasa seperti sebuah perjalanan menuju medan perang yang sudah ia ketahui akan kalah dari segi jumlah pasukan. Ia tidak dibawa ke ruang rapat umum, melainkan ke ruang kerja pribadi kakeknya. Sebuah tempat yang sakral di dalam imperium bisnis mereka, yang dindingnya dilapisi panel kayu gelap dan dihiasi foto-foto hitam putih para pendiri. Udara di dalamnya pekat dengan aroma cerutu mahal dan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Pak Baskara tidak sendirian. Beberapa paman Amar yang paling berpengaruh duduk di sofa kulit, wajah mereka keras dan tanpa senyum. Mereka adalah dewan hakimnya. Pak Baskara tidak menyambutnya dengan amarah yang meledak-ledak. Ia duduk tenang di balik meja kayunya yang besar, menatap Amar seolah sedang menimbang sebuah aset yang nilainya sudah jatuh. Aku sudah membaca laporanmu, katanya, suaranya serak namun mematikan. Dan aku sudah mendengar tentang pembangkangan gadis buruh itu. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Aku sudah lelah dengan permainanmu ini, Amar. Jadi hari ini, aku akan memberimu pilihan yang sangat sederhana. Tatapan sang kakek menajam. Pertama, tarik kembali laporanmu yang tidak masuk akal itu. Lupakan semua ide konyolmu tentang bagi hasil dan serikat pekerja. Pabrik itu akan kita kelola dengan cara kita. Kedua, lanjutnya, setiap kata seperti sebuah cambukan. Putuskan semua hubunganmu dengan gadis itu. Aku tidak mau namanya disebut lagi, atau jejaknya terlihat lagi di lingkungan perusahaan kita. Anggap dia tidak pernah ada. Dan ketiga, kembalilah bekerja di bawah pengawasan langsung pamanmu. Belajar lagi cara berbisnis yang benar, cara yang telah membangun semua ini, bukan cara para pemimpi. Pak Baskara menyandarkan punggungnya, seolah telah selesai menjatuhkan vonis. Jika kau setuju dengan 3 syarat ini, posisimu sebagai pewaris utama keluarga akan aman. Tapi jika kau menolak, ia membiarkan kalimatnya menggantung, menambah berat tekanan di ruangan itu. Maka mulai detik itu juga, kau bukan lagi cucuku. Namamu akan dicoret dari seluruh aset dan warisan keluarga. Semua fasilitas,
kartu kredit, mobil, apartemen, akan dicabut. Kau akan keluar dari gedung ini hanya dengan pakaian yang melekat di badanmu. Udara di ruangan itu terasa menipis, seolah ikut menahan napas. Di hadapan Amar terhampar dua jalan. Satu jalan beraspal emas yang menuju puncak tahta, namun mengharuskannya menggadaikan jiwa. Satu lagi, jalan setapak terjal tanpa tujuan yang jelas. Namun di sanalah terletak kehormatan dan imannya. Ultimatum terakhir telah diberikan. Kini, seluruh mata tertuju pada Amar, menunggu jawaban yang akan menentukan sisa hidupnya. Waktu seolah membeku di dalam ruang kerja Pak Baskara. Setiap pasang mata menatap Amar, menunggu dengan tegang. Tekanan di ruangan itu begitu dahsyat, cukup untuk meremukan tulang punggung lelaki biasa. Di hadapannya ada tahta, kekayaan, dan masa depan yang terjamin. Di belakangnya ada prinsip, iman, dan seorang gadis yang memperlihatkan padanya arti kehormatan. Amar menarik napas dalam-dalam, bukan untuk mencari kekuatan, melainkan untuk memusatkan kekuatan yang sudah ia temukan di lantai pabrik yang berdebu dan di serambi masjid yang sejuk. Kilasan-kilasan wajah melintas di benaknya. Wajah lelah para buruh, wajah tulus Anissa saat berdoa, dan wajahnya sendiri saat bercermin yang selama ini selalu tampak asing. Ia sudah selesai menjadi orang asing bagi dirinya sendiri. Ia berdiri tegak, menatap lurus ke mata kakeknya, tatapan yang menyiratkan rasa hormat namun tanpa sedikit pun keraguan. "Kakek, Paman," ucapnya, suaranya tenang dan mantap, memecah keheningan yang mencekik. "Saya berterima kasih atas semua yang telah keluarga ini berikan kepada saya seumur hidup saya. Tapi, saya tidak bisa menerima syarat-syarat itu. Karena jika saya menerimanya," lanjut Amar, "saya mungkin akan tetap menjadi pewaris tahta, tapi saya akan kehilangan diri saya sendiri. Dan kehilangan diri sendiri adalah kebangkrutan yang sesungguhnya." Ia menatap kakeknya dengan lebih dalam. "Prinsip yang kakek sebut konyol adalah pilar iman saya. Dan gadis yang kakek minta untuk saya lupakan adalah orang paling terhormat yang pernah saya temui." Tanpa menunggu jawaban, Amar melakukan sesuatu yang membuat semua orang di ruangan itu terkesiap. Dengan gerakan yang tenang dan disengaja, ia mengeluarkan dompet dari sakunya, mengambil semua kartu kredit perusahaan dan meletakkannya di atas meja mahoni yang berkilau. Kemudian, ia melepas jam tangan mewah pemberian kakeknya saat ia lulus kuliah, dan meletakkannya di samping kartu-kartu itu. Terakhir, ia meletakkan kunci mobil dan kartu akses penthouse-nya. "Ini semua bukan milik saya," katanya pelan. "Ini semua milik keluarga. Saya hanya meminjamnya." Ia kemudian berbalik dan berjalan menuju pintu, punggungnya lurus dan langkahnya mantap. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Pak Baskara hanya bisa menatap punggung cucunya dengan tatapan yang sulit diartikan, antara murka dan keterkejutan. Saat pintu lift terbuka di lobi yang megah, dan ia melangkah keluar ke jalanan kota yang ramai dan bising, Amar tidak merasa kehilangan. Justru sebaliknya. Ia merasa utuh. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa ringan. Beban ekspektasi, intrik, dan kemewahan yang hampa itu telah terangkat dari pundaknya. Ia bukan lagi Amar sang pewaris konglomerat. Ia hanyalah Amar. Seorang hamba Tuhan yang baru saja memilih jalannya sendiri. Dan langkah pertamanya di jalan yang baru itu, adalah kembali ke tempat di mana ia menemukan bagian dari jiwanya yang hilang. Perjalanan Amar kembali ke pinggiran kota terasa sangat berbeda. Kali ini tidak ada sedan mewah berpendingin udara yang membawanya. Ia menempuh perjalanan dengan bus umum yang sesak, duduk di antara para pekerja lain yang lelah setelah seharian bekerja. Ia bukan lagi tuan muda yang datang untuk inspeksi. Ia adalah seorang musafir yang sedang pulang ke sebuah oase ketenangan. Ia tidak merasa turun derajat, ia justru merasa telah kembali menjadi manusia seutuhnya. Instingnya menuntunnya ke sebuah tempat yang pernah Anissa ceritakan sebagai tempatnya melepas lelah, tepi sungai di ujung kampung. Dan benar saja, di sanalah ia menemukan gadis itu. Saat senja mulai turun dan mega berwarna lembayung menghiasi langit, Anissa duduk di atas sebongkah batu besar, menatap aliran air yang tenang dengan pandangan menerawang. Angin sepau-sepau meniup ujung jilbabnya, membuatnya tampak begitu menyatu dengan kedamaian alam di sekitarnya. "Anissa," sapa Amar pelan, agar tidak mengejutkannya. Gadis itu menoleh, dan keterkejutan jelas terlukis di wajahnya saat melihat Amar berdiri beberapa langkah di belakangnya, dengan penampilan yang berbeda.
Tak ada lagi kemeja mahal yang licin, hanya kemeja katun biasa yang sedikit kusut karena perjalanan. Amar mendekat dan berdiri di sampingnya. Aku datang bukan sebagai atasanmu, atau sebagai pewaris konglomerat, ucapnya, suaranya terdengar tulus. Karena status itu, sudah tidak ada lagi. Anissa menatapnya dengan tatapan bertanya. Keluargaku memberiku pilihan, antara tahta atau iman, jelas Amar. Dan aku sudah memilih. Aku memilih prinsip-prinsip yang kita yakini bersama. Konsekuensinya, aku tidak punya apa-apa lagi. Rumah, mobil, uang semuanya sudah kutinggalkan. Ia berhenti sejenak, mengumpulkan seluruh keberaniannya, lalu menatap lurus ke mata Anissa. Aku tidak bisa menawarkanmu istana atau kemewahan, Anissa. Yang aku punya sekarang hanyalah ilmuku dari bangku kuliah, tenagaku yang insya Allah kuat, dan imanku pada Allah. Napas Amar sedikit tertahan saat ia mengucapkan kalimat berikutnya. Maukah kau berjalan bersamaku? Membangun semuanya dari nol, dengan cara yang kita tahu benar dan diridhau? Anissa, maukah kau menikah denganku? Hening. Hanya suara aliran sungai dan desau angin yang terdengar. Anissa menatap Amar lama. Ia tidak melihat seorang mantan orang kaya yang jatuh miskin. Di hadapannya, ia melihat seorang lelaki paling kaya yang pernah ia temui. Kaya akan keberanian, kaya akan prinsip, dan kaya akan iman. Inilah lelaki yang ia sebut dalam doanya, lelaki yang pundaknya tak akan pernah goyah hanya karena godaan dunia. Air mata akhirnya jatuh membasahi pipi Anissa. Namun bibirnya mengukir senyum paling tulus yang pernah Amar lihat. Ia mengangguk pelan, sebuah jawaban tanpa kata yang bermakna segalanya. Di tepi sungai yang sama, di tempat ia pernah dilepaskan karena dianggap sebagai beban bagi sebuah ambisi, kini Anissa justru diraih karena dianggap sebagai mitra sejati dalam sebuah perjuangan. Takdir telah menghapus luka lama dan menggantinya dengan janji masa depan yang baru. Tidak ada pesta pernikahan megah di Hotel Bintang 5. Tidak ada gaun pengantin bertabur berlian, atau ribuan tamu undangan dari kalangan pejabat dan pengusaha. Pernikahan Amar dan Anissa dilangsungkan di tempat di mana perjalanan spiritual mereka bertemu, di masjid kecil yang sederhana di seberang pabrik. Di atas beberapa baris tikar yang terhampar, di hadapan Ibu Anissa, adik-adiknya, serta beberapa rekan buruh yang paling akrab, Amar mengucapkan ijab kabul dengan suara yang mantap dan tanpa keraguan. Maharnya pun sederhana, seperangkat alat sholat dan beberapa gram logam mulia yang ia beli dari sisa uang hasil kerja halalnya yang pertama sebagai konsultan lepas. Saat tangan mereka bertaut untuk pertama kalinya sebagai suami istri, yang mereka rasakan bukanlah kemegahan duniawi, melainkan keberkahan surgawi yang begitu hangat dan menenangkan. Ibu Anissa menangis haru, bukan karena putrinya dinikahi seorang mantan pewaris, tetapi karena ia dinikahi oleh seorang lelaki yang imannya sekokoh karang. 1 tahun kemudian, di sebuah ruko 2 lantai di sudut kota yang tidak terlalu ramai, terdengar deru beberapa mesin jahit yang berirama teratur, diselingi oleh canda tawa para pekerjanya. Ini adalah Istana Anissa Amar, sebuah rumah produksi garmen kecil yang mereka rintis dari nol. Di lantai bawah, Anissa, dengan pengalamannya yang kaya, memimpin alur produksi. Ia dengan sabar melatih para karyawannya, yang sebagian besar adalah mantan rekan kerjanya di pabrik lama yang memilih untuk ikut berjuang bersamanya. Sementara di lantai atas, Amar, dengan keahlian bisnisnya, duduk di depan laptop sederhana. Ia merancang model bisnis, bernegosiasi dengan klien, dan memastikan keuangan usaha kecil mereka tetap sehat dan, yang terpenting, berkah. Di sini, mereka menerapkan semua yang pernah mereka impikan. Upah yang adil, jam kerja yang manusiawi, dan skema bagi hasil di akhir tahun yang membuat setiap karyawan merasa benar-benar menjadi bagian dari keluarga. Sore itu, saat para karyawan sudah pulang, Amar turun dan menghampiri Anissa yang sedang mematikan lampu. Mereka berdiri sejenak di tengah ruangan workshop yang sunyi, menatap gulungan-gulungan kain dan mesin-mesin jahit yang menjadi saksi perjuangan mereka. Mereka mungkin belum sekaya keluarga konglomerat itu, tetapi mereka memiliki sesuatu yang tak ternilai harganya. Ketenangan jiwa, rasa syukur yang melimpah, dan kebahagiaan yang dibangun di atas fondasi kebenaran. Amar menatap Anissa dan tersenyum. Inilah istana kita, bisiknya. Anissa membalas senyum itu, matanya berbinar. Kerajaan kecil kita, jawabnya, yang kita bangun bata demi bata, dengan izinnya.
Kisah mereka adalah bukti bahwa tahta tertinggi bukanlah warisan yang diturunkan, melainkan kehormatan yang diperjuangkan. Dan kerajaan terindah bukanlah yang terbuat dari emas dan permata, melainkan yang dibangun di atas pilar-pilar iman, cinta, dan keadilan. Terima kasih sudah menyimak cerita ini sampai selesai. Semoga ada hikmah yang bisa kita petik bersama. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan menekan tombol like, berikan komentar yang membangun, dan subscribe channel Ken Arok Productions agar kita bisa terus menyajikan cerita-cerita inspiratif lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.